Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengawali pagi hari ini dalam sebuah renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari baru yang sudah Tuhan anugerahkan, napas hidup keselamatan bagi kami sekalian. Kami akan melangkah di pagi hari ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui firman-Mu. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami sambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur pasal 38 ayatnya yang ke-16, ayat ke-22 dan ayat ke-23 akan saya bacakan kepada kita. Mazmur 38 ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Ayat 22 dan ayat 23. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, pemazmur meskipun dalam sebuah keluhan kepada Tuhan, dia masih memiliki sebuah keyakinan bahwa jika ia tetap berharap kepada Tuhan atau bersama Tuhan, maka ia bisa tetap kuat menghadapi banyak hal, terutama ketika ada orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Mengapa pemazmur yakin bahwa ia akan kuat bersama dengan Tuhan? Alasan yang pertama dalam ayat yang ke-16. Pemazmur yakin akan kuat bersama Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menjawab ketika kita berseru. Tuhan tidak pernah menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, tetapi Dia selalu menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi keyakinan pemazmur. Dan ketika pemazmur berseru, berdoa kepada Tuhan, dia yakin bahwa jawaban Tuhan adalah ya dan amin dan sesuai dengan waktu Tuhan. Banyak kisah di dalam Alkitab, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan selalu menjawab. Contoh, ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun, maka selama 3,5 tahun hujan tidak turun di Israel. Apa yang menjadi keyakinan pemazmur bahwa ia akan kuat bersama dengan Tuhan? Karena ia tahu bahwa Tuhan akan menjawab seluruh seru dan doanya. Ini juga harus menjadi keyakinan kita untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan dan jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena ia adalah Tuhan yang mau menjawab doa-doa kita. Yang kedua, pemazmur yakin dia akan kuat bersama dengan Tuhan oleh karena di dalam ayat 22 di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah akan membuat orang-orang yang berseru kepada Dia itu ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Pemazmur menyebut bahwa ada begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan dia, bahkan ingin membuat dia malu. Namun pemazmur punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya dipermalukan oleh dunia. Karena Tuhan tahu bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan. Dan pemazmur juga dalam pembacaan ini mengatakan bahwa dalam seru doanya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan dia. Kita berbangga dan kita berbahagia Bapak Ibu Saudara, jikalau kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ingin beserta dengan kita. Tidak ada hal yang lebih indah dan akan membuat kita bahagia selain ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tahu persis bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, seperti pemazmur, dia kuat bersama dengan Tuhan oleh karena
Pemazmur tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu kepada kita. Kuncinya adalah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami melangkahkan kaki. Kami tidak pernah bosan untuk berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, karena Engkau satu-satunya jawaban bagi kami. Dan melalui hubungan kami dengan Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kami bahwa apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi Engkau kawan yang sejati bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.